Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi dayuhuda ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna 'alallah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Ini masih keterkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat sebelumnya, yaitu ayat 28, di mana kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Secara ringkas Allah mengisyaratkan, kenapa sih kalian ingkar terhadap Allah? Padahal dulu itu tidak ada apa-apanya. Wa kuntum amwatan. Padahal kamu itu dulu dalam kondisi mati, dalam kondisi tidak memiliki upaya, tidak memiliki daya. Amwatan. Ingat fa'ahyakum, Allah akan menghidupkan. Terus, nah kalau kata summa itu lanjutnya adalah summa yumi tukum. Nanti juga akan dimatikan. Summa yuhyikum juga akan dihidupkan. Tapi hidup di sini summa ilaihi turja'un. Dihidupkan yang kekal itu di Allah. Jangan berperilaku bahwa kita sanggup dan mampu untuk melakukan sesuatu tanpa ada upaya pertolongan dari Allah. Kalau sekiranya Allah tidak menghidupkan kita, maka sungguh kita itu bukan apa-apa dan tidak mungkin menjadi apa-apa. Karena justru Allah sayang terhadap kita, maka Allah menghidupkan kita. Dan kita pun tidak pernah meminta kepada Allah untuk hidup. Bahkan tidak tahu untuk hidup. Karena bagi orang-orang yang hidup di dunia inilah dia yang akan oleh Allah ditawarkan surga. Tapi summa ilaihi turja'un. Kalau dikembalikannya kepada Allah, berarti yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan aturan Allah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak Allah, tidak sesuai dengan aturan Allah, maka mungkin saja ini turja'unnya juga tidak kembali kepada Allah. Hanya sebatas untuk individunya itu sendiri. Bahkan yang paling terpenting, jangan sampai kita masuk ke neraka Allah. Karena berawal juga kita dari surga Allah. Karena kita berawal dari surga Allah, maka tugas kita adalah kembali lagi kepada surga Allah. Summa ilaihi turja'un. Maka inna lillahi wa inna ilaihi
rojiun. Masalah rojiunnya itu apakah nanti akan surga ataupun nanti akan neraka, tergantung pekerjaan kita di dunia. Apakah pekerjaan kita itu di dunia itu pagawean pisurgaeun atau pagawean pinarakaeun. Lamun pagawean urang pagawean pinarakaeun wungkul, maka insya Allah kaituna bakal kembali ke neraka. Tapi lamun pagawean urang terbimbing untuk pisurgaeun, maka ujungnya akan kembali kepada surga. Nah, ini penolakan-penolakan. Maka jangan sampai ada upaya-upaya kita kaifatak puruna mengingkari bentuk penolakan terhadap perintah yang telah Allah perintahkan. Simbol kita sebagai umat Islam diisyaratkan oleh Allah tiap hari, yang wajibnya saja 5 kali dengan jumlah rakaatnya 17. Ini mengisyaratkan bahwa Islam itu dalam konteks bagaimana, dalam konteks satu, bagaimana mengikuti apa yang diarahkan oleh kita sebagai makmum, mengikuti apa yang diarahkan oleh imam. Dengan catatan Allahu Akbar. Dengan catatan komandonya komando Allahu Akbar. Tanda-tandanya dari Allahu Akbar. Nah, pekerjaan-pekerjaan itulah, ketaatan-ketaatan itulah terhadap Allah dan apa yang disarahkan oleh Allah, yang ini membuat manusia itu sendiri summa ilaihi turja'un, akan dikembalikan kepada Allah. Maka di ayat 29-nya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summastawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawati wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian segala yang ada di bumi. Menciptakan segala yang ada di bumi. Maka dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allah maha mengetahui. Yang menarik dari ayat ini adalah setelah Allah mengingatkan asal usul kejadian manusia yang kemarin, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alna nutfatan fi qararim makin summa khalaqna nutfatan alqatan fa khalaqna alaqatan mudghatan fa khalaqna mudghatan idoma. Yang tadinya mati, yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini asal usul manusia. Berarti asal usul manusia itu dari ketidakadaan dan kematian yang berasal dari tanah dan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Tiba-tiba menyebutkan bahwa semua yang ada di bumi ini termasuk tanah, tumbuhan dan hewan diciptakan untuk manusia. Benar tuh? Bahwa tanah, hewan, tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk manusia, benar nggak? Hah? Diciptakan untuk manusia, walaupun pada dasarnya heulaan jelema, heulaan tanah, heulaan bumi. Hah? Heulaan bumi. Berarti bumi diciptakan untuk manusia. Lamun manusia berasal dari tanah, berarti tanah iya untuk manusia, kan gitu. Berarti kalau tanah ini diadakan, bumi ini diadakan untuk manusia, pada dasarnya manusialah yang membutuhkan bumi ini. Jadi Allah menciptakan tanah, Allah menciptakan bumi untuk dikelola oleh manusia. Berarti manusia inilah yang membutuhkan
bumi ini. Tetapi pada kenyataannya manusia diciptakan dari tanah. Berarti lain tanah nubutuhun ka manusia, pada sesungguhnya manusialah yang membutuhkan tanah ini. Pesan yang kita tangkap dari pengertian ini ialah tubuh biologis manusia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari bumi diciptakan untuk berbakti kepada tubuh rohaniah. Artinya, jadi ada sesuatu yang di luar bisa pada diri manusia yang justru bukan berasal dari bumi, tetapi untuknya lah bumi diciptakan. Artinya, kalau bukan demi manusia ruhaniah itu, Allah tidak menciptakan bumi. Jadi nges dipersiapkan ku Allah teh kadaharan segala sesuatu nage kakarek diciptakan manusia. Karena apa? Karena manusia tidak berakhir dari kehancuran bumi, itu yang jadi masalah. Manusia ada tindak lanjut setelah hancurnya bumi ini, yaumil kiamah. Maka dari awal Allah telah mempersiapkan segala-galanya. Di awal Allah ngesnyiapkeun segala sesuatu nakir manusia. Sabab manusia diogo di dunia, kernaon diogona sabab manusia bakal aya tindak lanjut untuk selanjutnya. Itu yang jadi masalah. Maka terciptalah hukum-hukum yang lahir terhadap manusia. Al-Quran yang mengatur terhadap kehidupan manusia. Karena manusia tidak ada titik akhir. Akhir manusia summa ilaihi turja'un. Akhir manusia nanti dikembalikan kepada Tuhannya. Beda dengan hewan. Kalau hewan tidak ada kata akhir nanti, kecuali akhirnya itu di dunia. Memang dikembalikan kepada Allah, tapi tidak ada perhitungan-perhitungan akhir setelah kematian. Maka hewan tidak ada aturan. Tumbuhan tidak ada aturan. Hanya manusialah yang punya aturan. Jadi manusia yang memiliki aturan dan mengikuti aturan Allah dan Rasulnya yang Islam tanamkan kepada kita, ini untuk akhir kita setelah kita ada dalam kematian. Kunaon kudu dibereskeun permasalahan-permasalahan di dunia sebelum kematian. Karena mau tidak mau, kita tidak mau bahwa di akhirat kelak pula kita juga diperhitungkan dengan hisaban-hisaban yang Allah hisabkan kepada kita. Jadi segala sesuatu urusan dunia selesaikan di dunia. Quran itu adalah perintah di dunia, bukan perintah di akhirat. Di akhirat teu butuh deui Quran keur dipake ku urang, keur diamalkeun ku urang. Justru butuh Quran teh ketika di dunia. Sebagai sebuah balasan apa yang telah kita lakukan untuk agama ini namanya ibadah, maka nanti dibalas oleh Allah baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi ketika tidak terselesaikan henteu angeus di dunia, maka ujungna bakal dipenta deui pertanggungjawaban di akhirat. Kunaon atuh di dunia teu angeus. Jadi urang hirup di dunia teh keur naon? Keur nyelesaikeun padamelan tugas ti Allah anu parentah Allah di dunia, lain engke di akhirat. Lamun teu selesai tugas eta, maka bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah di akhirat. Kade. Atau lamun kitu, urang kudu ngarasa diri bahwa urang teh ditugaskeun ku Allah. Boga tugas nu dibikeun ku Allah melalui para rasulna.
tugas-tugas ieu nu kudu digawean. Lamun tugas ieu teu tuntas hampura, urang mawa beban ke akhirat, engke dipenta pertanggungjawabanana di akhirat. Jadi atuh kesimpulanana, Allah nyiptakeun manusia tina anu bentuk mati kana bentuk hirup, tuluy dipaehkeun, tuluy dihirupkeun deui di payuneun mahkamah ilahiyah, eta bakal dipenta pertanggungjawaban. Lamun jelema geus selesai tugasna di dunya, maka hapunten kanggo mahkamah ilahiyah moal mungkin dipenta di pertanggungjawaban. Apakah Rasul akan dipinta pertanggungjawaban? Tidak. Tapi emut ukuran pertanggungjawaban kita sejauh mana? Ukuran pertanggungjawaban kita dari mulai akil balik sampai kita meninggal, itulah yang akan dipinta pertanggungjawaban ku Allah. Jadi anu ponok umur berarti saeutik pertanggungjawabanana. Anu panjang umur bakal dipenta pertanggungjawaban leuwih panjang. Pertanyaanana cek Rasul, anjeun ke waktu di dunia ditugaskeun keur mawa risalah ilahiyah, tuntas henteu. Tuntas sakurun teu tuntas, sakurun dua teu tuntas, tilu kurun teu tuntas, sampai detik ieu tuntas henteu risalah ilahiyah. Lamun teu tuntas, bisa-bisa urang punya beban tersendiri. Ngan lamun tugas urang dina pada waktu eta rengse, maka ujungnya bakal rengse. Itu masalahnya. Allah hendak mengesankan manusia bahwa diri ruhaniahnya itu adalah makhluk yang sangat mulia. Teu mulia kumaha coba? Tina paeh terus dihirupkeun. Dihirupkeunana di dunya. Samemeh aya jelema dunia geus dijieun ku Allah. Samemeh aya jelema keur dahareunana geus dijieun ku Allah. Kedua, supaya jelema teu sasar, setiap nabi gaduh kitabna masing-masing, gaduh pedoman masing-masing. Kitab Jabur di Nabi Daud aya pedomanana kitab Jabur. Di Nabi Isa aya pedomanana kitab Injil. Di Nabi Musa aya pedomanana kitab Toret. Di Nabi Muhammad aya pedomanana kitab Al-Qur'an. Teu mulia kumaha, teu ingkar kumaha, teu disiksa kumaha ku Allah, ngesagala diaya-ayakeun ku Allah, tapi teu daek nurut kana parentah Allah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kan gitu. Kemuliaan kita dinodai oleh kita. Allah telah memuliakan kita. Dari jasad saja Allah telah memuliakan kita. Piasani takwim dalam bentuk yang terbaik. Irung, penggek-penggek oge kahanap malikna, coba lamun kaluhur. Hujan ngeberekbek. Atau kudu make naon Kang Osi? Kudu make naon ngaranna teh? Kanopi. Coba lamun teu asna ceuli sarua jeung teu asna sisiku sare beak ta bantal. Jeung moal nepi-nepi pipi kana bantal da kahalangan ku ceuli. Dielastiskeun ta ku Allah ceuli. Ini dari bentuk biasani takwim, tadi dari luar. Suku, coba lamun ramo tah disaruakeun jeung ramo bebek, aya naonan, aya selaputan. Hayo we sasalaman teh kieu moal sasalaman kieu. Bisa nyepeng moal da teu elastis. Ngan bisa renang. Cicing di laut atuh. Buuk. Sok buuk. Ditetek manjangan.
Teu ditek-tek terus manyangan ditek-tek teu nyeri. Tapi nempel kena dina buuk, tapi dicabut nyeri. Kuku ditek-tek teu nyeri, tapi dicopot kuku tina tempat kuku jadi nyeri. Panon, lamun eta panon kudu make oli, dia bisa kumaha heunteuing eta oli dina panon. Itu dari fisik luar, dari fisik dalam. Direspon antara rasa yang ada dalam lidah karena otak urang. Uyah, asin. Asin eceuk letah. Biwir ngomongkeun uyah teh asin. Tulis rasa uyah. Gambarkeun ku bentuk tulisan, gambarkeun ku bentuk leungeun asin teh kumaha. Aya tunangan kan tulisan. Sok gambarkeun rasa asin teh juga kumaha. Hah? Jeruk hasem. Gambarkeun ku leungeun hasem teh juga kumaha. Pakai we ilmu yang kaitan dengan itu. Asam tercipta dari A dari B. Sabaraha tahuneun tak kuliah. Kita sudah dimuliakan oleh Allah. Dari hewan. Naon sih? Hewan anu teu taat ka jelema. Naon sih hewan anu teu bisa diatur ku jelema? Aya teh hewan teu bisa diatur ku jelema. Kabehanana diatur ku jelema. Siap narima aturan jelema. Hanya beberapa poin cek Allah, ieu haram, ieu haram, ieu haram hewan, ieu halal, ieu halal. Dengan carana kembalikan deui ka Allah. Kakarek bisa didahar pencit heula dipersembahkeun ku pencitna bismillah Allahu akbar mengatasnamakan Allah baru bisa dimakan. Kita makhluk yang mulia. Yang demikian mulianya sehingga nilai kemuliaan melampaui seluruh nilai-nilai alam semesta yang material ini. Maka pantas kalau kalau Rasul itu mengisyaratkan salat sunat rawatib 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia beserta isinya. Kenapa? Dunia berserta isinya itu hanya disediakan oleh Allah untuk manusia-manusia yang mulia. Jadi ketika manusia tidak kembali kepada aturan Allah, tidak kembali kepada pedoman Allah kalau kita umat Nabi Muhammad Al-Quran, maka pada dasarnya kita telah menghinakan diri kita karena kita dibuat oleh Allah menjadi manusia yang mulia. Ngan lamun urang teu daek, urang dihinakeun. Pantas juga kalau ketika Allah menawarkan amanah agama ini kepada manusia. Allah menawarkan amanah di dunia ini kepada langit, kepada gunung. Semua menolak. Kenapa? Sebab mereka tidak memiliki kemampuan untuk itu. Manusialah yang menerima. Karena hanya manusia sajalah yang memiliki kesanggupan untuk itu. Jadi bohong kalau dunia ini tidak bisa dikelola oleh manusia. Nih bahan bakunya, nih resepnya, lamun rek nyeun bolu teh makan gitu. Ya bahan bakuna geus ayakeun ku Allah. Ya resepna Al-Qur'an tah, kieu cara nyieunna. Tapi keukeuh hese kenehnya. Titah ngaji masih keneh. Gitu we. Masih ada penolakan-penolakan untuk ngaji. Kan cek Quran di titah.
Titah tekaat ka Allah jeung ka Rasulna kegewe nyieun pembangkangan. Titah mikiran umat Islam nu sejen kegewe memikirakeun teh individu. Kemuliaan itulah. Maka di Quran surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fabaina, dan seterusnya. Sesungguhnya Allah telah memberikan amanah itu kepada langit, kepada bumi dan lain sebagainya. Semuanya menolak. Yang menerima siapa? Manusia. Kulantaran urang ngesiap karena menerima amanah ieu, maka konsekuensina lakukeun amanah ieu. Taati amanah ieu, itu sebuah konsekuensi menerima amanah. Lamun mah bisa ka Allah Gusti abdi alim nampi eta amanah, heug atuh kukuring cek Allah meureun. Moal dibere amanah maneh. Moal dibikeun eta amanah dibalikeun deui, ngan hampura maneh jadi domba. Kan gitu. Ngan hampura maneh jadi sapi. Ngan hampura urang jadi kerbau. Ngan hampura urang jadi cecunguk. Cungunguk. Hah? Kecoa. Gansang. Ngan hampura urang jadi cak-cak. Ngan hampura urang jadi reungit. Segala sesuatu sudah dimuliakan oleh Allah, segala sesuatu sudah disediakan oleh Allah. Tidak mau menerima amanah tersebut, innahu kana doluman jahula. Jelema nu teu daek narima kana amanah tadi, hapunten, mau tidak mau disadari dan tidak disadari, dia adalah dolim dan dia adalah orang bodoh. Kal an'am balhum adol, seperti hewan, bahkan lebih keji daripada hewan. Jelema nu teu daek narima amanah, komo mung kana amanah. Jelema teu daek narima tugas, komo mung kana migawe kana tugas, sarua jeung hewan. Tinggal balikeun ka kiblat, golerkeun. Cokot bedog, bismillahi Allahu akbar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bismillahi Allahu akbar. Pencitan jelema sina narima amanah. Jelema mung narima amanah, pencit sina narima amanah. Gitu. Amanah itu apa? Amanah berupa material dan lawan material teh imaterial ya. Sep. Lawan material. Hah? Iya. Lawan material teh imaterial. Masih ganti lawan material teh. Hah? Toko bangunan lawanna naon? Amanah yang sampai kepada manusia itu dua. Satu amanah jasadiyah, yang kedua amanah ruhaniyah. Itu istilah amanah. Amanah jasadiyah, ada sebuah pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh Allah nanti. Sejauh mana Anda mengelola bumi ini? Itu akan ada pertanyaan dari Allah. Sejauh mana Anda mengelola keluarga ini? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sejauh mana Anda menggunakan amanah-amanah yang sifatnya fisik? Duit maneh atau duit kita, uang kita dipertanyakan untuk apa saja? Apakah dari uang ini dikeluarkan infaknya 2,5 atau tidak? Itu akan dipertanyakan oleh Allah. Apakah bentuk fisik
dalam jasadiah kita. Ketika kita makan, lantas ketika Allah memberikan kekuatan setelah makan, apakah kekuatan tersebut dipakai untuk kepentingan agama Allah atau tidak? Kalau untuk kepentingan agama Allah, berarti kita lolos. Kalau tidak, berarti akan dipinta pertanggungjawaban itu. Kedua, amanah-amanah yang bersifatnya ruhaniyah. Amanah yang sifatnya langsung ke Allah. Dengan ungkapan Allahumma, dengan ungkapan Allahu Rabbi. Rabbi adalah bentuk rububiyah Allah yang harus hadir di bumi. Sementara uluhiyah dan mulkiyah Allah yang akan menetapkan. Pertanyaan-pertanyaan pengurusan bumi ini tidak dilakukan oleh manusia, maka pada giliran akhirnya kita dipinta pertanggungjawaban. Kulantaran orang dipinta pertanggungjawaban, kendati akan ditunaikan di dunia yang bersifat material, tetapi substansi amanah ini murni bersifat ruhaniyah. Sehingga hanya makhluk yang memiliki tubuh mental atau material dan tubuh ruhaniyah lah yang layak mengembangkannya. Dan itulah manusia, sekaligus penentu mulia dan tidak mulianya manusia, tergantung bagaimana dia memberlakukan amanah tersebut, baik dan tidak baiknya memberlakukan amanah itu. Ketika manusia bergeser dari amanah tadi, lahirlah kedoliman. Ketika manusia tidak menjalankan apa yang menjadi instruksi Allah, lahir juga kedoliman. Ketika manusia mengingkari apa yang diamanahkan oleh Allah, lahirlah kekafiran, ingkar. Ketika manusia berada dalam amanah tersebut, maka lahirlah ketaatan. Jadi hanya pintu satu yang akan kita lalui, apa? Pintu ketaatan untuk sampai kepada tingkat ruhaniyah. Maka sia-sialah tubuh rohaniah ini, sehingga dia pun masuk kategori mendolimi dirinya, membodohi dirinya. Sebab tugas yang Allah letakkan padanya ialah agar dapat mengemban amanah tadi. Lamun lain keur amanah mah keur ngajalankeun amanah dahar hoream hirup di dunia teh kitu lin. Capek gawe. Hujan kudu ngaji. Duh, ieu teh deui. Lah ieu jeung kudu ngaji. Mun bisa mepre. Tugas malung kemis riadoh. Ngaji. Rek hujan rek nanaon oge. Tugas kudu A, kudu B, cek Allah lakukeun da eta teh tugas. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dat yang telah menciptakan. Holik makhluk jeung akhlak kemarin seluruhnya. Jadi apa peran kita? Justru peran kita menjadi manusia-manusia yang senantiasa menjaga amanah. Ayatul munafikina salah sun ida hadasa kadzaba wa ida wada ahlafa wa ida tumina hona. Ciri jelema munafik teh salah sahijina ketika diberi amanah tidak disampaikan, dikhianati.
Setelah Allah menyebut peruntukan penciptaan segala yang ada di bumi, Dia kemudian menggunakan kata sambung summa, atau dengan kata lain tuluy. Yang menunjukkan adanya pengurutan tartib dalam bahasa, yaitu tartib inpisal, pengurutan terpisah, artinya kejadian berikutnya tidak terjadi dengan semata-mata. Dengan kata sambung tadi, summa, ini adalah untuk kalimat istawa ila sama, beranjak ke langit. Maksudnya, pelaksanaan amanah tadi sekaligus menjadi tonggak-tonggak kita untuk sampai ke tingkat ruhaniah. Jelema di dunia narima amanah, jelema di dunia ngajalankeun amanah. Amanah di dunia tuntas, sukses, selesai, masyarakat langit bakal ngadumilu ngadoakeun sabab tembus ka 7 lapis langit. Jelema dibere amanah terus mengkhianati tina amanah eta, masyarakat langit bakal ngadoakeun ka jelema eta, ngalaknat ka jelema eta. Summastawa ila samai pasawwahunna sab'a samawat. Maksudnya pelaksanaan amanah tadi sekaligus menjadi tangga-tangga ruhaniah kita, yang starting pointnya dari mana? Titik ajaknya adalah manusia. Ketika manusia biologis ini menerima apa yang menjadi ketentuannya, menerima apa yang menjadi tugasnya. Lamun orang pernah diberi tugas ku Allah, ngarasa boga tugas ku Allah, eta titik poin eta anu bakal dipertanyakan ku Allah. Sehingga ketika selesai tugas eta, masyarakat langit, para malaikat tembus ke 7 lapis langit bakal ngaduakeun ka eta jelema. Bahkan wajar ketika jalmi anu nampi amanah teras pupus, langsung para malaikat langit turun ngajemput arwah eta jelema. Sebab naon? Tuntas dalam menyelesaikan amanah tadi. Tembus. Masyarakat langit ngan bisa ngaduakeun. Tapi ketika ku Allah diinstruksikan bantuan masyarakat bumi, maka masyarakat langit bakal turun berbondong-bondong untuk membantu manusia yang menjaga amanahnya tadi. Perang Badar adalah perang yang tidak seimbang antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Tetapi ketika masyarakat langit melihat tersebut, Allah menginstruksikan kepada masyarakat langit, turun bantuan masyarakat bumi, umat Nabi Muhammad, ker perang ejeng kafir dina lobana teu saimbang. Banyak kejadian-kejadian di luar kejadian manusia, nalar manusia. Kenapa? Turun masyarakat langit. Tembuskah ke 7 langit? Kade. Otomatis ketika orang-orang yang sedang menjaga amanah, lalu dia mengingkari amanah tadi, masyarakat langit sampai ke 7 lapis langit melaknat orang tersebut. Maka coba-coba mengkhianati atas amanah ini. Hinanya, naudzubillah. Coba lihat. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihi salam itu bisa tampil ketika manusia-manusia di sekitar Nabi Musa, khususnya Raja Fir'aun, khususnya Fir'aun sedang melakukan kedoliman yang luar biasa. Jadi menaya
kedoliman yang luar biasa sing loba we ibadah ka Allah deketkeun buka pintu langit. Waya kumaha pintu langit dibukana? Sepertiga malam ketuk. Ketika manusia tersebut menjalankan amanahnya, maka pada giliran akhirnya ini harus tembus sampai ke 7 lapis bumi. Kita manusia-manusia yang oleh Allah dilibatkan dalam menerima amanah ini, maka dari dunia material, dari tubuh biologis untuk selanjutnya menuju ke langit, hanya individu-individu yang bisa melepaskan diri dari jeratan-jeratan bumi. Dunia material, tubuh biologis yang bisa melanjutkan perjalanan menuju ke langit. Itu sebabnya kata sambung dengan summa. Jadi pagawean dunia kudu baca ku urang langit. Lamun pagawean urang teka baca ku urang langit, para malaikat hampura urang teh teu jadi nanaon. Kan aya pagawean anu nembus ka langit aya teh pagawean di dunia. Aya satu kata cerai, goncang aras. Nyebut cerai ka pamajikan mana diceraikeun? Goncang aras. Berarti nikah. Semua malaikat mendoakan kepada orang yang menikah. Berarti ada pekerjaan-pekerjaan kita pun yang memang secara bahasa dan pekerjaan, secara lisan dan pekerjaan sambo atau nyampai ke 7 lapis langit sehingga para malaikat mendoakan kepada kita. Dan ternyata langit itu 7 lapisnya. Dan ini sebabnya kenapa kata 7 jadi kata yang sifatnya naon? Melegendaris. Liur 7 kuliring. Harta moal beak sampai 7 turunan. Ya. Melegendaris kata 7. Aki-aki ngeskolot terbalik wae hirupna aki-aki 7 mulud. Ngeskolot hayo teu euceul aki-aki 7 mulud. Terus nanti kata 7. Hah? Lamun hayang payu maraneh anu can payu mandi ku kembang 7 rupa. Harta 7 turunan moal beak. Da saya mah cenah keturunan saya mah aki saya baheula bungar pisan. Sehingga hartana teh moal beak 7 turunan cek incuna. Hari mana geuning miskin? Da saya mah turunan ka-8. Jadi beak hartana nano turunan ka-7. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ada tahapan-tahapan di mana yang sampai malaikat turun langsung membantu kepada kita itu adalah ketika doa kita dan perilaku kita menembus sampai ke 7 lapis langit. Cek langit kahiji mah rada halus, langit kedua halus pisan, langit katilu heueuh tah geus instruksi komandan anu ti 7 langit nu ka-7 bener pisan tarurun. Ini adalah perjalanan rohani. Allah mengisyaratkan perjalanan rohani itu akan sempurna bila mana telah melewati 7 lapis langit. Maka dia menyempurnakannya menjadi 7 lapis langit. Ini mirip dengan kandungan surat 23 ayat 17. Dan sungguh kami telah menciptakan di atas kalian 7 jalan, 7 lapis langit. Dan kami tidak pernah lengah terhadap ciptaan kami. Surat 23 ayat 17. Nah, kalau lamun hayang apal
mana yang apal langit kahiji seperti kumaha, langit kedua seperti kumaha, lapis langit ketiga sampai langit ketujuh. Lihat sejarah Rasul ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj. Dan ini harus bahasanya bahasan khusus tentang Isra Mi'raj. Penggunaan kata alim, maha mengetahui di akhir ayat ini mengisyaratkan bahwa perjalanan ruhani pada hakikatnya adalah sebuah napak tilas menelusuri ilmu-ilmu Allah, yang artinya perjalanan itu berbanding lurus dengan makin bertambahnya ilmu, maka harus semakin kerasnya pekerjaan. Lain ilmu nunambahan pagawean leuwih cicing, ilmu nunambahan pagawean leuwih loba. Ngan lamun mung loba pagawean entong neangan ilmu. Ngan anu dibenci ku Allah, nu bakal dilanat ku Allah, anu boga ilmu tetapi manehna teu ngalakukeun tina eta parentah atau tina eta ilmuna. Maka seharusnya tentang Allah kian bertambah pula kepastiannya dalam memikul amanah yang diembanya, dan kian bertambah tinggi pula martabat sampai ke 7 lapis langit, sehingga pada akhirnya kian dekat yang bersangkutan kepada aras Rob. Jadi lamun geus kitu tahapan-tahapannya. Inilah yang bisa disampaikan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi kesimpulannya seorang akan bertindak mulia apabila dia menyadari kemuliaan dirinya. Melalui ayat ini Allah meyakinkan bahwa kita manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang untuknya lah Dia menciptakan segalanya. Maka kalau Anda hendak melakukan atau mengatakan sesuatu, maka pikirkanlah terlebih dahulu, sehingga pada giliran akhirnya kita akan dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.